Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bersama kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 29 Maret 2022 dengan judul Janji Tuhan bergantung pada penurutan. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Semua pemberiannya dijanjikan dengan syarat penurutan. Allah memiliki surga yang penuh dengan berkat bagi orang yang mau bekerja sama dengan Dia. Semua orang yang menurut Dia dapat dengan keyakinan menuntut kegenapan janji-janjinya. Tetapi kita harus menunjukkan percaya yang teguh dan tidak menyimpang dari Allah. Acap kali Ia bertanggung jawab kita untuk menguji iman kita atau menguji kemurnian keinginan kita. Sesudah memohon sesuai dengan firman-Nya, kita harus percaya kepada janjinya dan mendesakkan permohonan kita dengan suatu ketentuan yang tidak akan ditolak. Allah tidak berkata, mintalah sekali dan engkau akan menerimanya. Ia menyuruh kita untuk meminta. Tetap berdoa tanpa mengenal lelah. Permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Kristus berkata kepada Marta di kubur Lazarus, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Tetapi banyak orang tidak mempunyai iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaan. Mereka lebih banyak menaruh iman mereka dalam pekerjaan mereka sendiri daripada dalam pekerjaan Allah bagi mereka. Mereka menaruh harap pada dirinya sendiri. Mereka membuat rencana dan berangan-angan, tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan yang sedikit kepada Allah. Mereka kira bahwa mereka mempunyai iman, tetapi itu hanyalah dorongan hati pada saat itu. Gagal untuk menyadari keperluannya sendiri atau kerelaan Allah untuk memberi. Mereka tidak tabah menghadapkan permohonan mereka kepada Tuhan. Doa kita harus tekun dan tetap seperti permohonan sahabat yang sangat memerlukannya, yang meminta roti di tengah malam. Makin tekun dan makin ikhlas permintaan kita, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat-berkat yang bertambah sebab kita mempunyai iman yang semakin bertambah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada saat ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana pentingnya kita harus ada dan tinggal di dalam Tuhan melalui firman-Nya. Saudaraku, sehingga itu akan membuat kita lebih percaya lagi bahwa segenap doa dan harapan kita Tuhan akan dengar dan menjawabnya. Karena sering sekali umat-umat Tuhan menjadi lemah iman oleh karena merasa bahwa jawaban Tuhan tidak seperti yang mereka harapkan. Saudaraku, semua itu sebenarnya adalah dipengaruhi oleh karena kita tidak memiliki iman yang hidup. Yang sesungguhnya itu juga adalah menunjukkan ketidakpercayaan kita. Jadi saudaraku, marilah kita belajar untuk lebih mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita yakin dan percaya oleh karena Dia adalah sahabat kita, Dia juga akan memahami apa yang terbaik bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kehidupan yang Engkau percayakan ya Bapa untuk kami dapat nikmati dan kami bersyukur di atasnya. Terima kasih untuk perenungan yang kami dapatkan mengawali kehidupan di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya iman kami menjadi hidup. Iman kepercayaan kami teguh di dalam Tuhan, dan kami ada di dalam firman-Mu. Yesus menjadi sahabat bagi kami Bapa, sehingga kami yakin sepenuhnya bahwa kasih Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami, dalam semua doa dan harapan. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan, supaya kami tidak akan menjadi lemah dan goyah, tetapi kami akan teguh dalam iman pengharapan kami, karena Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati umat-umat-Mu
dengan kesehatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami akan terluput dari sakit penyakit. Bahkan ya Bapa, yang sakit sekarang ini, yang berada dalam keadaan lemah, Tuhan juga akan memulihkan sehingga dapat sehat kembali. Memberkati umat-umat Tuhan di dalam segenap keperluan dan kebutuhan, agar kiranya pekerjaan yang digeluti membawa nafkah dan bahkan berkelimpahan untuk umat-umat Tuhan juga bersuka cita. Memberkati anak-anak yang Engkau karuniakan, karena begitu besar kekhawatiran sebagai orang-orang tua melihat keadaan dunia menjadi tantangan bagi mereka. Tetapi biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan pergaulan, demikian juga di dalam pendidikan, bahkan dalam meraih harapan cita-cita mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi pemerintahan kami di negara kami ya Bapa. Tuhan memberkati dari pimpinan yang tertinggi sampai ke bawahan, untuk mereka juga dapat mengarahkan dalam roda pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan harapan kami, lebih leluasa kami bisa tetap memiliki kebebasan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Pada hari ini selalu kami mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang bersuka cita oleh berbagai hal. Tuhan kiranya tetap bersama sehingga itu menjadi berkat sukacita bagi mereka. Terlebih bagi yang merayakan hari ulang tahun, hadirkanlah kiranya Tuhan dalam hidup mereka kesehatan, panjang umur, dan juga ya Tuhan, untuk mereka semakin setia di dalam Engkau saja. Mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.